Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, Bitcoin pada akhirnya melanjutkan kenaikan setelah kemarin sempat mendapatkan semacam flash down lagi, tapi kemudian kita membuat V-shape recovery dan membentuk engulfing candle di 4-hour chart. Dan saya sampaikan di video kemarin, ada potensi bahwa kita akan bisa melanjutkan kenaikan. Nah, di video hari ini teman-teman, kita bakalan bahas apa kira-kira kelanjutannya, apa yang juga menyebabkan kenaikan yang kita lihat selama beberapa jam terakhir. Kita bakalan coba juga membahas dari segi chart apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, per hari ini kita melihat secara global crypto market cap kembali ke angka 3,18 triliun dolar atau naik sekitar 1,72%. Nah di top 10 coin sendiri keadaannya juga dominan berwarna hijau ya, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP, kenaikannya adalah 5,57% ke 2,7 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita perlu ingat dulu bahwa malam hari ini kita lagi-lagi akan mendapatkan data yang menurut saya merupakan data yang paling penting untuk minggu ini. Karena kita tahu bahwa tidak banyak sebenarnya data penting yang dirilis minggu ini. Yang paling oke menurut saya malam hari ini, yang ada potensi untuk bisa at least menciptakan sedikit volatility. Di mana data ini akan dirilis di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat nanti malam, yaitu adalah data Continuing Jobless Claim dan juga Initial Jobless Claim. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, kedua data ini diekspektasikan tidak mengalami perubahan yang terlalu drastis, karena untuk Continuing Jobless Claim-nya itu diekspektasikan hanya mengalami kenaikan 20 ribuan dari 1.850 menjadi 1.870, sedangkan untuk Initial Jobless Claim-nya naik dari 213 menjadi 214. So, kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi gitu ya harusnya itu tidak akan membawa dampak yang terlalu signifikan ke pergerakan harga market. Tetapi kalau misalnya ada sesuatu yang surprising, misalnya data yang keluar di sini di luar ekspektasi dan sangat jauh angkanya, nah itu mungkin baru bisa menghasilkan semacam volatility. Nah harapannya kalau saya sih adalah kita bisa melihat ada peningkatan ya yang lebih signifikan daripada perkiraan. Karena kalau misalnya semakin banyak orang yang menganggur di Amerika Serikat, maka ada potensi The Fed untuk kembali memikirkan atau mempertimbangkan melakukan yang namanya rate cuts. Yang sekarang sepertinya banyak orang merasa itu sudah sedikit jauh. Bahwa The Fed mungkin sekarang masih akan tetap stuck di suku bunga yang sama dalam waktu yang lebih panjang, atau orang sebutnya sebagai higher for longer. Nah, tetapi tentunya kalau misalnya ada indikasi bahwa labor market dari Amerika Serikat melemah sangat tajam, artinya tingkat pengangguran di Amerika Serikat misalnya naik sangat tajam, maka tentunya itu bisa menjadi sebuah concern baru lagi untuk The Fed, dan salah satu tools atau alat yang biasa dipakai oleh The Fed untuk at least bisa kembali menggairahkan perekonomian Amerika Serikat dan membuka lapangan kerja baru ya dengan cara menurunkan suku bunga. Jadi ya semoga ya nanti malam kita bisa melihat ada semacam volatility yang diakibatkan oleh kedua data ini. Supaya nggak bosen gitu ya, kita udah kurang lebih 2 minggu melihat Bitcoin itu stuck di range yang sama. Nah kemudian teman-teman, salah satu alasan juga kenapa kita kemudian melihat Bitcoin sekarang berada di area 97.000 gitu ya, kita mengalami kenaikan yang lumayan signifikan selama beberapa jam terakhir. Kalau kita perhatikan, selama kurang lebih 24 jam terakhir ya, ini terjadi dari kemarin sebenarnya. Kita udah pernah bahas, dan kita bahas di video kemarin, ada 1 billion USDT baru yang tercipta kemarin. Kemudian diikuti 100 juta USDC yang ditransfer ke Coinbase institusional. Tetapi tidak sampai di situ saja teman-teman. 13 dan 12 jam yang lalu, kalau teman-teman perhatikan, kita lagi-lagi mendapatkan ada penciptaan USDT sebesar 800 juta USDT dan ditransfer ke exchange Binance. Belum lagi kalau kalian scroll ke atas, kalian akan melihat 7 jam terakhir ada 230 juta USDC dimasukkan ke dalam Coinbase,
Di sini juga ada 2 lagi transaksi yang dengan nominal yang sama, artinya ada total kurang lebih hampir 700 juta USDC yang dimasukkan ke dalam Coinbase. Dan tentunya kalau misalnya kita berbicara soal logika sederhana, jika ada orang yang memasukkan stablecoin-nya ke dalam centralized exchange, ada kemungkinan bahwa stablecoin tersebut akan dibelikan ke dalam bentuk crypto aset. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa kita melihat market mengalami pump, karena mungkin sebagian uang yang sudah ditransfer ke dalam exchange ini, sebagiannya sudah dibelikan ke dalam bentuk coin. Nah, yang menariknya juga teman-teman, ini mungkin harus di double check, tetapi ini adalah analisa dari salah satu akun Twitter bernama Marty. Dan dia mengatakan bahwa yang barusan nih kita lihat ada kurang lebih 800 juta USDT yang dimasukkan ke dalam Binance, itu adalah Binance sendiri yang ngeciptain di Tether, dan mereka kembali melakukan akumulasi untuk aset-aset mereka seperti Solana, WBETH, kemudian Ethereum, Bitcoin, dan juga BNB. Tahu dari mana mereka melakukan akumulasi? Karena jumlah yang mereka punya dan value-nya itu bertambah. BNB tambah 1,78%, BTC nambah 2,21%, Ethereum nambah 2,82%, Solana nambah 3,52%. Jadi, kalau kalian tidak tahu teman-teman, beberapa waktu yang lalu, Binance itu sempat menjual banyak sekali aset mereka. Dan banyak orang yang berspekulasi apa alasannya gitu. Apakah ada masalah di Binance? Ataukah mereka menjual untuk mungkin membayar denda dari DOJ yang jumlahnya juga miliaran dolar? Ataukah memang mereka menjual aset tersebut sengaja untuk menciptakan semacam flush out? Nah, nggak tahu nih, menurut kalian yang mana yang benar teman-teman? Tapi yang pasti adalah memang kita melihat beberapa minggu yang lalu terjadi semacam flush out yang cukup dalam. Ethereum sempat nyentuh ke area 2100-an, dan itu menciptakan likuidasi terbesar sepanjang sejarah cryptocurrency. Angkanya mungkin berapa? 7 atau 8 billion dolar saya. Dan salah satu kontributornya adalah Binance yang menjual asetnya masif banget. Oke, jadi dengan adanya data-data tersebut, maka si Marty mengambil kesimpulan bahwa flush out yang kemarin terjadi itu memang sengaja dibuat oleh Binance untuk meliquid orang-orang. Oke, dan kemudian setelah nanti sudah terjadi flush down, pelan-pelan mereka akan kembali membeli. Jadi dia katakan, as expected, Binance used the 800 million USDT they had issued from Tether to start buying back the assets they sold to induce the flush. The strategy to sell off their reserve plus the leverage, induce panic selling, then buy it all back lower has worked for 4 cycles and continue to be the strategy. Jadi menurut si Marty ini bukan baru kali ini. Sebelumnya ketika terjadi flush out juga, ya semacam tindakan yang sama dilakukan oleh Binance. Oke, plannya sama. Mereka menjual aset mereka untuk memaksa terjadi adanya panic selling, terjadi flush out, likuidasi besar-besaran, harganya kemudian murah, mereka kembali melakukan teror. Nanti harganya tinggi lagi, mereka start jualan lagi, menciptakan panic selling lagi, orang-orang kemudian terliquid, dan dia beli lagi. Ya, kayak gitu-gitu aja cara mainnya. So, kita harapkan bahwa ini bisa terus berlanjut, teman-teman, bahwa pembeliannya kita harapkan belum usai. Karena ya tentunya sangat bisa membantu ya. Kalau misalnya kita melihat ada sebuah exchange besar dengan dana yang juga tidak kecil, itu terus melakukan akumulasi, itu sedikit banyak harusnya bisa membantu kripto secara keseluruhan dari segi price action-nya. Dan juga kalau misalnya teman-teman perhatikan di liquidation heat map, untuk sekarang ya, saya rasa target yang cukup menggiurkan bagi market maker itu ada di kurang lebih area 99.000. Karena di area tersebut kalau teman-teman perhatikan, itu terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar ya. Angkanya mungkin bisa sampai beberapa ratus juta dolar. Oke, apalagi kalau misalnya kita sampai spike ke kurang lebih area 100.000. Ini kumpulannya banyak banget. Ini bisa sampai mungkin beberapa ratus juta atau bahkan miliaran dolar. Pertanyaannya, apakah kita akan bisa hit sampai ke area tersebut gitu ya? Nah, itu kita bakalan coba jawab dari segi price action-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman menonton video saya kemarin, harusnya sedikit banyak tahu ya apa yang saya sampaikan di video kemarin adalah bahwa yang pertama,
Bitcoin itu memberikan satu clue positif bahwa kita mendapatkan ada bullish engulfing candle di 4 hour candle, full hour chart, sorry. Dan itu memberikan kita clue yang positif dan ada potensi bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sana. Dan saya sampaikan di video kemarin, tetapi kalau misalnya saya mau masuk ke setup long, maka yang saya akan tunggu adalah kita bisa kembali close di atas 96.000 di 4 hour chart, kemudian terjadi semacam retest, dan itu adalah tempat bagi saya untuk start masuk. Nah, kalau misalnya ada dari teman-teman yang sempat masuk ke setup apapun, dari mungkin menonton video saya kemarin, maka saya sudah akan sangat menyarankan bagi teman-teman untuk at least menggeser stop loss-nya ke arah entry. Jangan sampai teman-teman terlalu greedy dalam kondisi market yang choppy seperti ini. Oke? Nah, lalu pertanyaannya tentunya adalah what's next gitu kan? Apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi? Nah, kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, untuk sekarang ada sebuah trendline yang juga sudah terbentuk dari kurang lebih beberapa minggu yang lalu. Jadi ini bisa dikatakan sebagai area resistance untuk time frame 4 hour lah kurang lebih. Oke, jadi ya ini trendline-nya. Dan itu berdekatan dengan area 98.000. Oke, so far menurut saya belum ada yang terlalu mengkhawatirkan dari segi price action-nya Bitcoin. So, ekspektasi saya secara pribadi adalah kita masih akan tetap melanjutkan kenaikan dari sini in the short term. Minimal akan kembali ngeretest ke kurang lebih area 98.000 dolar. Oke, nah dari sana kita harus lihat bagaimana reaksi market ketika nyampe ke area tersebut. Apakah lagi-lagi akan ada rejection yang signifikan, sama seperti apa yang kita lihat di sini, dan juga di sini. Kalau misalnya iya, tentunya itu bukan berita baik karena bisa aja itu hanya pembentukan lower high yang baru dan kita kemudian akan kembali sell off. Ya kan? Jadi, yang kita harapkan adalah kali ini kita bisa breakout di atas area trendline tersebut, kemudian start lagi mendapatkan retest, dan ini bisa jadi berarti Bitcoin akan nyampe ke kurang lebih area 100.000 dolar. Saya cukup meyakini bahwa ini akan bisa terjadi kalau misalnya kita berhasil breakout di atas trendline ya. Kita akan hit ke angka 100.000. Kenapa? Karena tentunya area tersebut terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi, teman-teman. Tetapi untuk sementara, hadangan terakhirnya berada di trendline ini. Oke, yang sekaligus juga merupakan area horizontal resistance di kurang lebih 98 ribuan. Kalau itu berasa kita clear, saya rasa area 100.000 akan bisa kita capai dalam waktu yang singkat. So, yang mau saya sampaikan adalah kesimpulannya teman-teman, in the short term saya masih belum melihat ada alasan kenapa kita harus khawatir dengan pergerakan Bitcoin sekarang. Kenaikannya masih terlihat cukup sehat, meskipun tentunya momentumnya ya dibilang keras atau deras banget enggak juga, tetapi slowly but surely kita menemukan adanya momentum lagi, dan sepertinya sellers mulai exhausted gitu, sellers mulai kehilangan tenaganya. Untuk sementara waktu itu yang terlihat gitu ya, tetapi tentunya masih perlu ada konfirmasi yang lebih banyak untuk kita bisa menyampaikan atau dengan yakin gitu ya bisa mengatakan bahwa oke, sekarang sepertinya seller sudah tidak bisa mengambil kendali dan buyers yang memegang kendalinya. Kalau sekarang masih terlalu prematur karena ini kan baru pergerakan ya, kita bisa katakan 1,5 hari terakhir gitu ya, kita mendapatkan ada momentum yang cukup oke. Semoga ini bisa berlanjut gitu ya. Jadi kesimpulan pertamanya teman-teman, saya secara pribadi masih mempunyai opini bahwa kita masih akan melanjutkan kenaikan dari sini, meskipun ya mungkin pergerakannya tidak akan semulus yang kita perkirakan, bisa aja akan ada semacam pullback dulu baru naik lagi, pullback naik lagi. Pada intinya saya expect kita akan hit ke kurang lebih area minimum ya 97.800 sampai 98.000 dolar. Dan dari sana kita baru mau ngelihat lagi bagaimana reaksi market ketika nyampe ke area itu. Kalau ternyata kita bisa breakout dengan manner yang meyakinkan dan kemudian ada retest lagi, maka ini bisa jadi berarti clue bahwa kita akan melanjutkan kenaikan sampai ke kurang lebih area major resistance di time frame besar, yaitu adalah 99 sampai 100.000 dolar. Nah, salah satu senario yang kemudian bisa menginvalidasi senario bullish saya adalah jika kita ternyata masih akan sell off dan kemudian berhasil untuk jebol lagi di bawah area 96.000 teman-teman. Kalau itu yang terjadi, maka saya rasa senario bullish kita telah terinvalidasi.
Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih percaya bahwa kita masih akan melihat Bitcoin melanjutkan kenaikan. Terlebih lagi kita melihat memang terdapat banyak sekali stablecoin yang baru saja didepositkan ke dalam exchange, tidak hanya di Binance tapi juga di Coinbase. Dan saya rasa belum semuanya itu kebeli gitu. Jadi saya expect harusnya akan ada sedikit kelanjutan kenaikan lagi minimal sampai area 98. Dan kesimpulan kedua, kalau 98.000 itu berhasil kita break dengan manner yang meyakinkan, maka kemungkinan kita akan hit ke angka 99 sampai 100 ribu dolar. Yang ketiga, invalidasinya adalah kalau ternyata kita berhasil jebol lagi di bawah area 96.000 dan start mendapatkan konsolidasi, maka kita kemungkinan besar hanya membentuk yang namanya lower high yang baru, oke? Pada akhirnya akan kembali mendapatkan lower low yang baru. Dan kali ini kalau misalnya ternyata kita jebol di bawah 93, maka bukan tidak mungkin area 90.000 bakalan bisa kita hit next gitu ya. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.